Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali ke room virtual kita untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro. Ini adalah pertemuan kedua dan teman-teman yang belum baru masuk atau baru bergabung di pertemuan ini nanti bisa minta share link dari teman-teman untuk yang pertemuan pertama. Baik, kalau ha, pada sesi ini, kemudian kita akan membahas tentang ukuran kinerja ekonomi makro. Jadi ukuran kinerja ekonomi makro yang seperti kemarin kita sudah bahas itu kemudian kita akan bahas empat terkait dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Nah, beberapa pertemuan ke depan itu kemudian kita akan membahas terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, ini yang mungkin kita akan awali dengan kita melihat bagaimana output nasional kita atau output daerah kita yang kemudian kita hasilkan. Jadi kalau kita bicara tentang output nasional, maka kita akan bicara tentang gross domestic product, kemudian kita akan bicara tentang gross national product. Apa perbedaan GDP dan GNP? Nah, itu kan kita akan bahas di sesi ini. Kemudian pada level provinsi itu kemudian kita kenal dengan namanya produk domestik regional bruto. Nah, itu untuk mengukur output secara regional. Kemudian pada sisi berikutnya, kemudian kita akan bahas tentang tingkat kesempatan kerja. Kemarin walaupun kita kemarin sudah bahas tentang struktur tenaga kerja, tapi kemudian akan lebih detail kita akan bahas satu persatu. Kemudian kita bicara tentang stabilitas harga, tingkat inflasi, kita kemarin terkait dengan demand pull inflation, faktor-faktor yang menyebabkan inflasi, dan cost push inflation, itu kemudian kita sudah bahas pada sesi sebelumnya, tetapi kemudian pada sesi berikutnya itu kemudian akan didetailkan. Kemudian kita bicara tentang stabilitas neraca perdagangan, kemudian stabilitas neraca pembayaran, dan kemudian stabilitas kurs valuta asing. Nah, kita mungkin awali dengan apa yang dimaksud dengan atau pendekatan perhitungan terhadap output nasional. Jadi kalau kita menghitung PDB atau PDRB, kemudian sebenarnya ada 3 teknik yang kita bisa gunakan untuk menghitungnya. Pertama adalah menggunakan pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan pendapatan, dan yang terakhir adalah menurut pendekatan pengeluaran. Nah, selama ini yang kemudian kalau sebenarnya kalau dihitung secara keseluruhan, baik pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, kemudian nilai PDRB itu kemudian akan sama. Jadi tidak akan berbeda satu dan yang lain dari beberapa pendekatan ini. Nah, yang selama ini yang dihitung oleh BPS ada dua, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan produksi teman-teman bisa buka di BPS Papua Barat, kemudian cari yang namanya PDRB, kemudian di situ nanti ada PDRB menurut lapangan usaha. Nah, kalau menurut lapangan usaha berarti itu perhitungan PDRB menggunakan pendekatan produksi. Kemudian kalau menggunakan pendekatan pengeluaran, nanti teman-teman juga buka di situ, ada juga namanya PDRB menurut pengeluaran. Nah, itu kira-kira yang dua hal itu yang kemudian digunakan. Pertanyaannya kenapa kemudian pendekatan pendapatan jarang digunakan? Karena kemudian akan banyak sekali sektor-sektor informal yang tidak tercover. Karena kemudian aliran faktor produksi atau balas jasa terhadap faktor-faktor produksi itu sebagian besar kemudian dikuasai oleh sektor informal. Contohnya balas jasa terhadap penggunaan tenaga kerja. Nah, itu kemudian akan agak sulit untuk dihitung karena kemudian belum tercover di dalam sistem kita di Indonesia. Sehingga kemudian pendekatan pendapatan untuk menghitung PDRB kemudian belum bisa dilakukan. Nah, definisi dari masing-masing itu kemudian nanti teman-teman bisa cek saja di website-nya BPS. Jadi kemudian kalau pendekatan produksi itu kemudian menggunakan nilai tambah, jadi sekali lagi bukan apa namanya, bukan nilai daripada barang itu, tapi kemudian nilai tambah dari barang tersebut. Nilai tambah tuh kayak gini, mmm, bentar ya.
Kalau nilai tambah tuh kayak gini, ini perusahaan, petani, itu kemudian memproduksi namanya kapas. Harga per kilonya, ini harga per kilonya adalah Rp3.000 per kilogram. Kemudian ada, menghasilkan, ada perusahaan A, ini, PT A itu kemudian akan menghasilkan benang dari kapas. Itu kemudian hasilnya itu adalah, tentunya, 5.000 per kilogram. Kemudian, PTB itu menghasilkan kain. Harganya adalah 10.000 per kilogram. Dan terakhir PTC itu menghasilkan baju. Itu harganya 20.000 per kilogram. Satunya kilogram. Nah, yang dimaksud dengan nilai tambah itu adalah demikian. Kalau nilai tambah daripada kapas itu kemudian jadi zero, jadi 0. Kemudian kalau ini nilai tambahnya berapa? 2.000. Didapat dari mana? 5.000 kurangi dengan 3.000. Ini nilai tambahnya adalah 5.000. Dan ini nilai tambahnya adalah 10.000. Jadi kalau kita untuk lapangan usaha yang terkait dengan kapas, maka nilai tambah untuk di pendekatan produksi ini kemudian kita akan mendapatkan 17.000. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai tambah. Jadi kemudian semua sektor dalam perekonomian kita kemudian digunakan proses namanya nilai tambah. Jadi kemudian dalam perekonomian kita itu kemudian kita kenal dengan namanya 17 lapangan usaha atau 17 sektor. Nah, ini kemudian secara periodik akan dihitung. Kalau menurut pendekatan pendapatan seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian menggunakan balas jasa daripada faktor-faktor produksi. Kemudian balas jasa faktor produksi itu kemudian seperti upah, gaji, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan semuanya sebelum dipotong dengan pajak penghasilan dan pajak lainnya. Nah, PDRB menggunakan pendekatan pendapatan itu juga termasuk dalam penyusutan pajak tidak langsung neto dan itu sudah dikurangi dengan subsidi. Nah, ini yang kemudian agak kesulitan karena seperti yang tadi sampaikan bahwa banyak sektor kita kemudian itu masih bergerak pada sektor-sektor yang informal, yang tidak terdaftar secara resmi. Kemudian kalau menurut pendekatan pengeluaran itu PDRB adalah semua komponen permintaan akhir. Jadi kemudian nanti pengeluaran daripada rumah tangga, pengeluaran dari pemerintah, kemudian dihitung semua, pengeluaran dari luar negeri, kemudian dihitung semua, kemudian akan mendapatkan namanya PDRB. Pendekatan produksi, pendekatan pendapatan seperti saya katakan tadi, dengan pendekatan pengeluaran itu kemudian kalau dihitung secara benar maka kemudian akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, kalau kita bicara tentang output nasional ataupun daerah komponennya saja, maka kemudian kita akan mendapatkan namanya gross domestic product dan kemudian atau gross national product atau produk domestik bruto dan produk nasional bruto pada level negara. Apa perbedaannya? GDP atau gross domestic product atau produk domestik bruto itu kemudian mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam perbatasan suatu negara. Jadi kalau ada satu negara, kemudian GDP-nya adalah demikian. Nah, ini satu negara, Pak. Ini negara Indonesia contohnya. Indonesia. Nah, baik oleh warga negara maupun warga negara asing. Jadi ini WNI kalau kita bicara tentang Indonesia plus WNA. Nah, kalau JNP, nah ini sekali lagi, kalau JNP kemudian mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh hanya warga negara, tetapi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau WNA, kalau GNP atau Gross National Product itu kemudian ini contohnya tadi ini
Nah, apa namanya, contohnya Malaysia ya. Malaysia, kemudian ini ada WNI di sana, tenaga kerja kita di sana. Nah, maka kemudian JNP itu akan menghitung warga Indonesia yang dalam sini ditambah dengan warga negara Indonesia yang di luar negeri, kemudian dikurangi dengan pendapatan warga negara asing itu yang di dalam negeri. Jadi konsepnya demikian. Kalau GDP tadi wilayah Indonesia apa namanya WNI plus WNA. Kalau JNP itu kemudian WNI dalam negeri, kemudian ditambah dengan WNI di luar negeri, kemudian dikurangi dengan WNA dalam negeri. Itu yang kemudian konsep JNP. Nah, pada level daerah, kemudian kita kenal dengan namanya produk domestik regional bruto. Jadi kemudian itu hanya menghitung lokal. Jadi kemudian konsepnya yang digunakan adalah konsep yang GDP. Nah, kalau kita bicara tentang GDP dan GNP, maka kemudian kita akan in-depth dengan namanya net factor income from abroad. Nah, apa yang dimaksud dengan net factor income from abroad? Maka itu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tertentu di luar negeri dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing di dalam negeri tersebut. Jadi kemudian yang seperti tadi yang di luar dan yang di dalam. Jadi yang ini. Kalau teman-teman nanti ini yang dimaksud dengan net factor income from abroad. Nah, kalau sehingga kalau kita bisa definisikan secara baik, maka GDP itu kemudian GNP dikurangi dengan net factor income from abroad. Atau GNP adalah GDP ditambah dengan net income from abroad. Akibatnya apa? Akibatnya kalau NFIA-nya itu lebih besar daripada 0, maka GNP kemudian lebih besar daripada GDP. Kalau NFI-nya kemudian sama dengan 0, maka GNP sama dengan GDP. Dan NFAI-nya itu lebih kecil daripada 0, maka GNP kurang dari dengan GDP. Ini kira-kira comparable antara GNP dan GDP. Nah, kalau teman-teman nanti tentang pendapatan nasional, mungkin teman-teman akan ketemu lagi dengan istilah-istilah net national product (NNP) dengan net national income (NNI). Net NNP merupakan hasil dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Contohnya inti dari GNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Jadi kalau net national product itu kemudian GNP dikurangi dengan penyusutan. Kalau NNI sendiri itu menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jadi kemudian NNI itu kemudian NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Nah, pajak tidak langsung itu harus dikurangkan karena tidak akan mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Jadi kemudian karena kalau teman-teman ada pajak tidak langsung, pajak langsung. Nah, uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang dijual, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Tentunya teman-teman kalau belanja ke HADI itu kemudian mendapatkan pajak 10%. Nah, pajak 10% itu kemudian diterima oleh penjual, dan kemudian dalam perhitungan akhirnya penjual itu harus menyerahkan penerimaan sebanyak 10% tadi, itu total dari seluruh dalam setahun, kemudian diserahkan kepada negara. Subsidi harus ditambahkan karena harga barang tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksinya. Misalnya subsidi untuk harga pupuk, BBM, atau beras. Contoh kita di wilayah Papua tuh kemudian masih mendapatkan subsidi minyak tanah, misalnya ya. Maka harga minyak tanah yang kita terima sekarang itu harga minyak tanah yang sudah ada tambahan uang pemerintah di dalamnya, sehingga kemudian harga yang kita terima kemudian akan lebih murah.
Nah, kemudian nanti teman-teman juga kalau buka BPS dalam angka terkait dengan PDRB, kemudian teman-teman akan mendapatkan namanya PDRB nominal dan PDRB real atau atas dasar harga berlaku. Kalau teman-teman nanti akan indep namanya ini nominal itu disebut dengan atas dasar harga berlaku. Kalau kemudian produk real itu kan indep dengan atas dasar harga konstan. Jadi kemudian ADHB dan ADHK. Atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Nah, saya akan menjelaskan kedua hal ini. Perbedaannya di mana? Kalau PDB nominal itu makanya total nilai keluaran yang diukur dengan menggunakan nilai uang pada saat itu. Sedangkan kalau real itu dengan total nilai keluaran yang diukur dengan menggunakan nilai rupiah konstan. Jadi ada basis waktunya. Nah, penggunaan nilai konstan dilakukan untuk menghilangkan efek inflasi. Tujuannya untuk melihat perubahan PDB dari waktu ke waktu yang terjadi secara real. Sehingga kalau kita hubungkan antara real dan nominal, maka angka real adalah sama dengan angka nominal dibagi dengan IHK, kemudian dikalikan dengan 100. Jadi kemudian angka nominal yang kita peroleh itu, kemudian harus dibagi dengan IHK. Apa itu IHK? IHK adalah indeks harga konsumen, itu adalah tingkat salah satu komponen untuk dalam menghitung inflasi, kemudian dikalikan dengan 100. Maka kemudian kita akan memperoleh namanya angka real. Nah, tahu angka real itu adalah nilai keluaran yang kita peroleh kemudian dikalikan dengan tahun dasar yang kita gunakan atau harga tahun dasar yang kita gunakan. Nah, ini kalau kita bicara tentang nominal real dan IHK hubungannya, maka bila IHK itu lebih besar dari 100, maka nilai real itu kemudian akan kurang daripada angka nominal. Dan bila HK itu sama dengan 100, maka angka real itu akan sama dengan nominal, dan bila IHK itu kurang dari 100, maka nilai real itu lebih besar daripada angka nominal. Nah, biasanya dalam beberapa analisis yang dilakukan oleh teman-teman di bidang makro, kemudian angka real itu lebih baik digunakan dibandingkan dengan angka nominal. Kenapa? Seperti yang tadi sampaikan, bahwa itu terkait dengan inflasi. Jadi di dalam angka nominal itu kemudian masih tercover ada isu terkait dengan inflasi. Jadi nilai itu kemudian masih bisa terkoreksi. Tapi kemudian kalau angka real itu kemudian sudah mencerminkan atau sudah menghilangkan efek inflasinya. Ini kemudian sudah dihilangkan. Nah, ini nanti teman-teman tolong diperhatikan baik-baik karena kemudian ini akan menjadi tugas pertama teman-teman. Jadi nanti ini adalah tugas pertama, saya tuliskan ya. Ini tugas pertama. Teman-teman diminta untuk mengisi kolom-kolom yang di sebelah sini. Ini tolong diisi kolom-kolom ini yang kosong. Dan dikumpulkan pada saat kita nanti sebelum sesi ketiga ya. Ini tolong diisi nanti. Jadi dua kolom terakhir itu kemudian kolom 5 dan kolom 6 teman-teman tolong diisikan. Nah, kita akan memberikan satu contoh. Nanti teman-teman kemudian bisa dari definisi yang sudah ada yang kita sudah bahas dari sini. Sebenarnya kalau dengan definisi itu kemudian teman-teman sebenarnya harusnya sudah bisa mengisi sendiri. Baik, seperti yang sampaikan tadi, kalau PD nominal itu kemudian kita langsung mengalihkan jumlah produk dikalikan dengan harga produk. Jadi kemudian 1.000, kemudian kita kalikan dengan 200, maka Anda mendapatkan 200.000 dan seterusnya. Kalau PDRB real itu kemudian kita berdasarkan harga pada waktu tertentu. Contohnya, ini waktunya adalah tahun 2010. Maka kemudian harga pada tahun 2010 kita akan kunci. Kita akan kunci dia, jadi kita akan tulis di sini 200, ya. Maka kemudian semua jumlah produk, ini jumlah produk kemudian dikalikan dengan 200. Jadi kolom 2 ini semua dikalikan dengan harga yang konstan, yaitu 200. Jadi dia tidak akan mengalihkan dengan harga 210, 290, 300, tidak. Dia akan mengalihkan hanya dengan harga yang konstan, yaitu 2.000, yaitu 1.000 kali 2.000, 1.100 kali 200, sorry, 1.000 kali 200, 1.100 kali 200, 1.200 kali 200, sampai dengan 1.900 kali 200. Jadi kalau
Ini kalau kita kalikan, kemudian kita mendapatkan 200.000, dan kalau 1.900 kita kalikan dengan 200, kemudian kita mendapatkan 360.000. Sorry, 380. Nah, kira-kira demikian. Sama halnya dengan yang 2014. Nah, nanti teman-teman kemudian belajar untuk bagaimana menghitung PDRB secara real. Itu tugas yang teman-teman harus lakukan. Berikutnya demikian juga. Jadi nanti ini contoh perhitungan indeks harga konsumen. Teman-teman akan memperoleh jumlah produknya, kemudian harga produknya juga sudah ada. Kemudian IHK-nya tahun 2010 juga sudah ada. Ini IHK tahun 2010, IHK tahun 2014, kemudian IHK tahun 2018. Nilainya sudah ada. Ini 100. Nah, kalau IHK-nya kalau saya bilang tahun 2018 berarti kan nilainya 100, 2010 100, 2014 100. Bagaimana kita menghitungnya? Seperti yang tadi saya bilang, perhatikan rumus yang di sini. Nih, angka real itu sama dengan angka nominal dibagi IHK dikalikan dengan 100. Jadi kalau kemudian teman-teman mencari angka IHK berarti kan teman-teman bisa melakukannya kan. Jadi kemudian rumus saja kalau ini A sama dengan B per C dikalikan 100. Maka kemudian kalau saya dapatkan C itu sama dengan B per A dikalikan dengan 100. Oke, kalau C ini adalah IHK, maka IHK sama dengan B-nya itu angka nominal dibagi dengan A-nya itu angka real dikalikan dengan 100. Maka teman-teman kemudian bisa menggunakan rumus ini untuk mengisi yang di sini. Yang di sini. Jadi kemudian teman-teman bisa mencari IHK berapa di sini. Datanya di mana? Datanya di sini. Teman-teman harus isi ini dulu. Nanti kalau yang 2018, teman-teman kemudian mencari di mana? Ya, tambah lagi di sini. Tambah lagi namanya PDRB real tahun 2018 berdasarkan harga tahun 2018. Oke? Nanti teman-teman isi ya tugasnya. Ini tugas lanjutan, tugas 1 lanjutan. Oke, nanti teman-teman silakan isi. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita sudah bicara tentang tadi tentang PDRB, bagaimana cara menghitungnya dan seterusnya, kemudian kita akan bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, maka kita akan in depth dengan namanya pertumbuhan daripada output nasional atau output yang dihasilkan oleh daerah. Contohnya rumusnya paling sederhana, pertumbuhan apapun, kemudian ini bukan hanya pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan apapun kalau teman-teman hitung, kemudian rumusnya akan sama. Kemudian growth atau pertumbuhan ekonomi itu adalah PDRB tahun T itu dikurangi dengan PDRB sebelumnya, tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan PDRB tahun sebelumnya dikali dengan 100. Maka kita akan bisa mendapatkan growth. Sekali lagi, kalau teman-teman menghitung growth, kemudian sekali lagi itu adalah PDRB tahun T atau tahun sekarang itu dikurangi dengan PDRB tahun sebelumnya, dibagi dengan PDRB tahun sebelumnya, kemudian dikali dengan 100. Nah, ini tugas lanjutan, nanti teman-teman silakan isi, bagaimana menghitung growth. Nilai-nilai ini kemudian teman-teman sudah akan peroleh dari dari data yang sebelumnya, yang ini. Ini kan sama tabelnya. Ini nanti teman-teman isi di sini, kemudian teman-teman akan mendapatkan namanya PDRB nominal. Seperti yang saya sebutkan tadi, rumusnya sangat sederhana, yaitu PDRB tahun T dikurangi dengan PDRB tahun sebelumnya, dibagi dengan PDB tahun sebelumnya. Jadi kemudian kalau kita menghitung ini berarti kan kosong nih. Karena kan tahun sebelumnya kita nggak memiliki datanya, kemudian ini akan menjadi kosong. Oke. Nah,
kemudian untuk yang di sini berarti kalau kita mau mengisi yang di sini, nah ini teman-teman untuk mengisi yang ini di sini saja, saya kasih contoh saja yang A, berarti adalah yang A itu untuk menghitung growth-nya itu adalah berarti 231 dikurangi 201.000 dikurangi dengan 200 dibagi dengan 200 dikalikan dengan 100%. Berarti kemudian akan mendapatkan namanya 31.000. Kemudian kalau teman-teman hitung itu berarti 31.000 kemudian dibagi dengan 200.000. Nah, kemudian dikalikan dengan 100%. Maka kemudian nilainya ini kemudian teman-teman isikan di sini. Demikian seterusnya sama dengan yang PDRB real berdasarkan harga konstan tahun 2010. Jadi kemudian teman-teman bisa menghitungnya berapa nilainya. Nah, ini yang kemudian jadi tugas teman-teman juga, nanti tolong diisi tabel-tabelnya ini, kemudian nanti kita dikumpulkan pada sesi ketiga nanti, sebelum sesi ketiga. Nah, kalau lebih lanjut lagi, nanti kan teman-teman kalau nanti mendapatkan beberapa istilah lagi, kalau lebih lanjut istilah-istilah yang ada, kemudian ada yang disebut dengan namanya PDB aktual, dan kemudian ada namanya PDB potensial. PDB aktual adalah keluaran yang secara nyata dihasilkan oleh negara. Itu belum menunjukkan PDB yang secara maksimal dapat dihasilkan oleh negara. Jadi kemudian aktual itu yang kondisi saat ini ya, kayak contohnya PDB real, kemudian PDB nominal yang tadi. Tetapi ada namanya PDB potensial. Nah, PDB potensial ini adalah jika seluruh sumber daya yang ada yang kita miliki, contohnya Indonesia memiliki sumber daya apapun, itu kemudian dimaksimalkan dengan menggunakan teknologi yang produktif. Maka kemudian itu hasilnya atau PDB kita itu akan lebih besar daripada PDB aktual. Jadi ini kalau saya gambarkan di sebelah kiri sini yang warna hitam ini, itu adalah yang real. Kalau teman-teman kalau real ya, atau yang sebenarnya, atau yang disebut dengan PDB aktual, maka kemudian yang merah ini adalah PDB yang potensial. Ini supaya tidak bingung, saya ganti dengan aktual. Nah, ini yang potensial. Jadi yang warna merah potensial. Jadi sebenarnya kalau yang saat ini yang kita faktor produksi contohnya Y dan X, produk barang dan Y dan X, itu kalau kita maksimalkan itu kemudian bisa meningkat lebih besar. Jadi kemudian sebenarnya yang membedakan aktual dan potensial itu adalah kalau aktual itu yang kondisi yang saat ini, tapi kalau potensial adalah potensi yang kemudian bisa diraih oleh Indonesia atau negara-negara lain jika menggunakan teknologi yang produktif untuk mengekstraksi seluruh sumber daya yang dimiliki. Jadi poinnya di situ. Nah, kira-kira ini yang saya bisa sampaikan untuk sesi pertama terkait dengan bagaimana kinerja daripada makroekonomi, ukuran kinerja daripada makroekonomi. Pada pertemuan berikutnya kita kemudian akan membahas lebih detail lagi terkait dengan seperti yang saya sampaikan pengangguran, inflasi, kemudian neraca pembayaran dan seterusnya. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan silakan menggunakan teknik yang sama seperti yang kemarin menggunakan voice recorder. Jadi sekali lagi menggunakan voice recorder, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Nah, ada beberapa yang perlu mungkin menjadi catatan teman-teman di sesi kita ini. Yang pertama itu adalah kalau kita bicara tentang output nasional, maka kita bicara tentang PDB dan atau GNP, Gross National Product, dan kemudian Gross Domestic Product. Kalau kita bicara tentang, terputus tadi. Jadi kalau kemudian seperti yang tadi sampaikan bahwa kalau GNP dan GDP, kalau kemudian ada namanya real dan nominal, kemudian ada aktual,
dan potensial. Nah, ini mungkin konsep-konsep yang kemudian teman-teman harus, pahami supaya kemudian, bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman. Demikian yang, saya bisa sampaikan. Terima kasih atas partisipasi teman dan saya menunggu respon daripada teman-teman yang saya akan menjawab di akhir sesi kita. Terima kasih, selamat pagi semuanya.